Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliana Harahap. Saya akan menjawab soal 1 tentang definisi dan pokok bahasan pengadaan SDM, kemudian mengapa pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit. Definisinya ada 3. Yang pertama pengadaan, yang kedua penarikan, yang ketiga seleksi. Sedangkan pokok bahasan pengadaan SDM itu adalah proses di mana penarikan, seleksi, dan penempatan orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapai suatu tujuan usaha. Sedangkan mengapa pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Karena karyawan merupakan aset utama perusahaan yang menjadi perencana pelaku aktif di setiap aktivitas organisasi. Mengapa pengadaan karyawan sangat sulit? Diakibatkan oleh perusahaan yang berkeinginan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, kompeten, agar penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya, membantu tercapai tujuan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Nasution. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang definisi kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan, dan kapan dan apa kegunaan dari analisis itu sendiri. Analisis jabatan adalah aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia, berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi penentuan strategi penarikan, seleksi, penilaian kerja, pelatihan, dan pengembangan desain dan redesain jabatan, dan perencanaan sumber daya manusia. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dan persyaratan tertentu. Informasi yang diolah dari analisis ini biasanya digunakan kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Itu saja jawaban nomor 2. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malaropia Pasaribu. Di sini saya akan menjawab nomor 3 tentang job design dalam mendesain pekerjaan. Jadi definisi job design adalah pengalokasian jenis-jenis pekerjaan dengan mempertimbangkan beberapa ide dan selanjutnya mengkombinasikan pekerjaan tersebut dengan tugas-tugas para pegawai, dan tugas tersebut disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kebutuhan dari individu. Prinsip-prinsip job design itu ada 9. Yang pertama, semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusi terhadap pencapaian objektif kelurahan. Prinsip-prinsip job design. Semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusi terhadap pencapaian objektif keseluruhan. Teralokasi secara tepat dalam organisasi. Memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan dalam penyelesaian. Mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Beban pekerjaannya dapat diselesaikan pada jam kerja normal. Terintegrasi secara fisik dan sosial dengan pekerjaan dan staf lainnya. Bebas dari diskriminasi maupun asumsi strep lainnya. Aman atau safe secara fisik dan psikologis. Meningkatkan job classification. Teknik job design yang pertama, simplifikasi desain, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memastikan efisiensi. Kedua itu rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari suatu posisi ke posisi yang lain
dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, pemerkayaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan secara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga pembantunya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Nur Askia, NPM 18051601, 6C Manajemen. Saya akan menjelaskan definisi menurut para ahli dan manfaat apa saja yang diperoleh perusahaan jika mempunyai sumber daya manusia yang baik. Pengertian perencanaan SDM menurut Robert L. Mathis dan Johan Halaxon 2001. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Manfaat yang didapatkan perusahaan jika mempunyai sumber daya manusia yang baik. 1. Membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan baik dan karyawan yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Karyawan yang produktif adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai standar operasional prosedur dengan jam kerja yang sudah ditentukan. 2. Menimbulkan sikap positif karyawan. Jenjang karir yang jelas, latihan teknis, dan soft skills yang rutin, serta sistem kompensasi yang menarik membuat karyawan nyaman dalam bekerja. 3. Meningkatkan kompetensi karyawan. Sebab karyawan dengan kinerja bagus akan mendorong kemajuan perusahaan. 4. Memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling unggul, namun tidak semua perusahaan dapat mengungguli satu sama lain. Hal ini karena kompetensi perusahaan berbeda-beda. Maka dari itulah, setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia. Ketika perusahaan mempunyai kompetensi yang cukup, perusahaan akan lebih kokoh dan kuat walau arus persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.